Shalom, saya ingin menyapa sahabat Hope Channel Indonesia dimanapun Anda berada. Selamat malam dan selamat datang dalam acara Obsesi Hati, obrolan seputar suami istri yang sehat dan rohani bersama saya, Dian Pangendaheng, yang akan membuka acara ini. Bagaimana kabarnya saudara-saudari pemirsa Hope Channel? Saya harap kita semua dalam keadaan baik-baik saja, sekalipun kita merasa tidak baik-baik saja ataupun banyak masalah yang kita hadapi, khususnya masalah rumah tangga, Anda berada di acara yang tepat. Karena dalam acara ini kita akan membahas seputar pertanyaan persoalan rumah tangga yang akan dibahas oleh Pendeta Jonathan Kuntaraf dan Ibu Keltin Kuntaraf, dan akan dipandu oleh host kita, yaitu keluarga Bapak Leo Sumampau dan Ibu Fitri Sumampau Sitorus. Anda bisa menyaksikan acara ini melalui siaran parabola, TV kabel IndiHome channel 870, dan melalui media sosial Hope Channel Indonesia di Facebook dan YouTube. Anda juga bisa mengunjungi website kami di hopechannel.id dan mendownload aplikasi Hope Channel Indonesia di Play Store dan App Store dari gadget Anda masing-masing. Tanpa berlama-lama lagi, saya ingin menyapa kedua keluarga ini, yaitu keluarga Bapak Leo Sumampau dan Ibu Fitri, dan juga keluarga Pendeta Jonathan Kuntaraf dan Ibu Keltin Kuntaraf. Shalom, selamat malam. Shalom, selamat malam. Bagaimana kabarnya? Puji Tuhan, baik ya, puji Tuhan. Puji Tuhan, luar biasa kita bisa bertemu pada malam hari ini. Saya langsung serahkan kepada keluarga Bapak Leo Sumampau dan Ibu Fitri Sumampau Sitorus. Silakan. Baik, terima kasih Dian yang sudah membuka acara Obsesi Hati pada malam hari ini, dan kita sangat bersuka cita karena kita boleh ketemu kembali di dalam episode kali ini ya, yang malam ini membahas judulnya apa? Dysfunctional family. Dysfunctional family. Apa itu ya? Nah, kita dengarkan saja nanti pembahasan. Tentu pastinya ini menarik karena memang mengenai rumah tangga sendiri ya. Iya. Jadi kita akan dengarkan apa arti dari dysfunctional ini ya. Iya. Oke. Tapi sebelumnya kita akan membaca ayat tema kita pada malam hari ini yang terdapat di dalam 1 Raja-Raja 1 ayat 6. 1 Raja-Raja 1 ayat 6, demikian firman Tuhan. Selama hidup Adonia, ayahnya belum pernah menegur dia dengan ucapan, "Mengapa engkau berbuat begitu?" Ia pun sangat elok perawakannya, dan dia adalah anak pertama sesudah Absalom. Dengan ayat ini, mari kita sama-sama tunduk kepala dan berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, terima kasih atas segala berkat kasih karunia yang Engkau berikan kepada kami, di mana pada malam hari ini kami dapat berkumpul kembali untuk mengikuti acara Obsesi Hati. Tuhan, kirimkan Roh-Mu yang kudus agar dapat mengisi hati dan pikiran kami. Pelajaran yang kami terima dapat kami hidupkan di dalam keluarga kami, dan keluarga kami dapat berbahagia di dalam kasih Tuhan. Berkati Pendeta dan Ibu Pendeta Kathleen dan Jonathan Kuntaraf yang membawakan acara pada malam hari ini, agar mereka dapat membawakannya sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Memberkati juga teman-teman kru Hope Channel di studio Hope Channel Indonesia Jakarta, dan juga semua jaringan internet yang dipakai, semuanya dapat berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih Tuhan atas segala berkat-Mu. Kami juga berdoa khususnya untuk para pemirsa dimanapun mereka berada, agar mereka juga mendapatkan pelajaran yang menjadi berkat bagi pribadi dan juga rumah tangga masing-masing. Terima kasih Tuhan atas segala berkat-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Kembali diingatkan kepada para pemirsa yang ada di rumah, jikalau saudara mempunyai pertanyaan seputar topik malam hari ini, atau mungkin juga seputar permasalahan dalam rumah tangga, antara suami, istri, orang tua dengan anak, ataupun dengan mertua, ataupun masalah rumah tangga yang lainnya, saudara boleh kirimkan pertanyaan saudara ke nomor call center dari Hope Channel Indonesia yang nomornya ada di layar kaca Anda, atau saudara juga bisa menulis di kolom chat dari media sosial daripada Hope Channel, yaitu melalui Facebook dan juga YouTube. Saudara tidak usah cantumkan nama saudara, cukup cantumkan lokasi di mana saudara berada dan tentunya pertanyaan yang ingin saudara tanyakan. Baik, kita sapa narasumber. Kita akan langsung saja menyapa narasumber kita dari North Carolina, Amerika Serikat. Shalom, pendeta ibu pendeta saudara.
Halo, Shalom. Leo dan Kami Fitri. senang berjumpa kembali. Terima kasih. Salam sehat selalu, Pendeta, Ibu Pendeta. Ya, puji Tuhan. Puji Tuhan. Oke. Tidak berlama-lama lagi, kita persilahkan ya pendeta dan ibu untuk membawakan topiknya. Silakan. Baik, terima kasih. Jadi sebagaimana yang diketahui, kita punya pembahasan adalah dysfunctional family. Permintaan dari permisa. Ya, ini pun permintaan daripada permisa ya, supaya kita membahas tentang dysfunctional family. Apa ini dysfunctional family? Ya. Jadi kalau kita mau terjemahkan secara letterlock, ini adalah penyelewengan fungsi keluarga. Iya. Oke. Nah, tetapi kita coba lihat beberapa definisi yang telah diberikan ya oleh beberapa orang, tetapi kita coba lihat ayat yang telah diberikan tadi yang telah dibacakan oleh Fitri. Ini adalah yang terdapat dalam 1 Raja-Raja pasal 1 ayat yang ke-6. Ya. Jadi kita bisa lihat bahwa di Alkitab juga disebutkan keluarga-keluarga yang dysfunctional. Salah satu keluarga ini adalah keluarga Daud, di mana dikatakan dalam 1 Raja-Raja 1 ayat 6, selama hidup Adonia, ayahnya yaitu Daud, belum pernah menegur dia dengan ucapan, "Ngapa engkau berbuat begitu?" Jadi kalau begitu ini anak mau bikin apa saja dibiarkan. Seenaknya aja. Seenaknya. Nah, ini adalah sesuatu perkara yang berbahaya sebab akhirnya inilah yang menjadi suatu permasalahan di kemudian hari. Nah, kembali, apa artinya dysfunctional family? Ya, keluarga dysfunctional adalah keluarga di mana konflik, perilaku buruk, dan seringkali penelantaran atau pelecehan anak di pihak orang tua secara individu terjadi secara teratur, regular ya, dan continuously, terus-menerus, menyebabkan anggota lain mengakomodasikan tindakan tersebut. Anak-anak terkadang tumbuh dalam keluarga seperti itu dengan pemahaman bahwa situasi seperti itu dianggap normal. Jadi sudah biasa, dia rasa orang itu bertengkar, orang itu ya biasa, begitulah dipikirnya, harusnya demikianlah. Keluarga itu. Jadi akhirnya sesudah tiba di rumah juga, artinya sesudah dia membentuk rumah tangga sendiri, kembali kepada masalah yang seperti itu. Oke, kita coba lihat di definisi yang lebih lanjut. Kita dapatkan satu definisi yang lain daripada dysfunctional. Yaitu keluarga dysfunctional adalah keluarga yang tidak beroperasi sesuai dengan desain aslinya. Desain aslinya Tuhan kan mau supaya rumah tangga kita itu akur, saling mengasihi satu sama lain. Jadi rusak ya, rumah tangga ini rusak, terganggu, tidak berfungsi dengan baik untuk hasil yang optimal. Dan ini menimbulkan banyak sekali permasalahan kepada anak-anak di kemudian hari. Kemudian kita coba lihat apa yang diberikan oleh McGraw-Hill Concise Dictionary sehubungan dengan dysfunctional family. Dikatakan keluarga yang mempunyai konflik di dalam yang berlipat ganda. Misalnya persaingan antar saudara. Ya, jadi ada rivalry antara saudara pun merasa persaingan antara kakak adik. Kakak adik ya, bersaing untuk mendapat kasih sayang orang tua. Konflik antara orang tua dan anak. Kekerasan rumah tangga. Sakit mental, ya, single parent, atau konflik dari luar seperti alkohol atau narkoba, perselingkuhan, penjudian, atau pengangguran yang menyebabkan tidak terpenuhi kebutuhan keluarga. Jadi inilah semua yang menyebabkan family become dysfunctional. Jadi ini sesuai dengan kamus yang diberikan oleh McGraw-Hill Concise Dictionary. Nah, kita coba lihat tanda bahwa Anda mungkin datang dari dysfunctional family. Ya, ada beberapa tanda yang kami ingin berikan di sini. Pertama kali, Anda adalah orang berusaha menyenangkan orang lain. Maunya hanya bikin orang itu happy. Itu seperti bagus, tetapi oleh sebab dia membuat itu supaya dia dapat diterima. Jadi bukan oleh sebab memang dia mempunyai tujuan demikian, artinya bukannya sifatnya, tetapi hanya untuk menyenangkan orang lain supaya dia diterima. Oleh sebab dia merasa bahwa dia tidak diterima oleh keluarganya. Kemudian kita lihat Anda adalah orang tipe A, maunya perfectionist, cepat sekali harus gini ini dan sebagainya, tepat waktu, kemudian selalu nervous selalu khawatir dan sebagainya. Lagi-lagi supaya diterima oleh keluarga. Sebab kalau dia rasa dengan berbuat sesuatu yang sempurna, maka dia akan akhirnya menjadi orang yang baiklah, yang diterima keluarga.
Kemudian Anda terus-terus merasa bersalah, ya. Wah, ini salah. Jadi- Kemudian ini datang Jadi bisa salah. depresi. Ya. Depresi. Kemudian mau ambil jurusan ini untuk sekolah misalnya dia rasa ini salah, ya. Kemudian dia sudah pilih sesuatu, orang tua katakan, oh itu tidak akan punya masa depan yang baik. Kemudian dia rasa bertentanganlah dengan dia punya kemauan. Permasalahan. Iya. Ya. Terus Anda tidak memiliki keterampilan berkomunikasi. Jadi dia nggak bisa communicate. Sebab dia lihat orang tuanya pun tidak bisa communicate sama dia. Communicate-nya hanya dengan pukulan, tampar, tempeleng, ini. Kalau keras sedikit, salah sedikit, dipukul, ditendang. Jadi dia nggak tahu gimana komunikasi kepada orang lain, ya. Kemudian merasa bertanggung jawab atas Orang lain. ya. Lagi-lagi perlu untuk diterima oleh orang lain. Oke, Anda keras pada diri sendiri, ya. Jadi dalam diri sendiri, dia rasa tidak boleh ini, tetapi memberikan kelonggaran kepada orang lain. Jadi ada sesuatu hal yang tidak stabil yang terjadi. Tidak harmonis, ya. Anda memiliki tingkat kecemasan yang tinggi, ya. Dia pasti merasa cemas sebab dia rasa bahwa dia tidak diterima oleh keluarganya dan dia takut jangan masyarakat atau teman-temannya juga tidak mau menerima dia. Jadi ada satu kecemasan, kemudian ada merasa terisolasi dan rasa kosong, empty, emptiness, ada hal-hal yang menyebabkan dia sering kadang-kadang menyendiri saja dan sebagainya, oleh sebab dia merasa tidak diterima oleh orang lain. Nah sekarang berbagai pengaruh yang terjadi, ya, itu banyak oleh sebab paling sedikit 10 perkara ini, ya. Misalnya yang pertama adalah sejarah keluarga dysfunctional, ya. Yang dimaksudkan ialah oleh sebab orang tuanya itu adalah dysfunction, ya, misalnya menggunakan kekerasan, ya. Maka akhirnya dia tiba ke rumah tangganya sendiri, waktu dia menjadi bapak ataupun ibu, maka ia pun menggunakan kekerasan. Kenapa? Sebab ada sejarah keluarga. Sejarah keluarga. Makanya ada kita baca bagaimana seorang ibu, ya, dia itu jahat sama anaknya, ya, judes sama anaknya, kasar kepada anaknya. Anaknya bikin begitu kepada cucunya dan sampai ke ciciknya dan segala macamnya. Akhirnya sampai 900 keturunannya itu menjadi orang yang adalah penjahat, ada yang pelacur dan sebagainya. Jadi itu diturunkan karena sejarah dysfunctional ada dari nenek moyangnya. Jadi terus-terus sampai ke bawah. Kemudian kedua kita lihat adalah problem medis, medical problem. Jadi apa yang terjadi ialah misalnya oleh sebab orang tua sedang sakit, ya, kemudian dia melakukan menyuruh anaknya yang tidak pernah biasa melakukan akan tugas tersebut, ya, untuk melakukannya, dan anak ini jadi uring-uringan, ya, dia tidak merasa cocok, ya, sebab itu biasa pekerjaan orang tua, ya. Jadi itu masalah medis daripada orang tua, ya, menyebabkan anak menjadi merasa tidak nyaman dan sebagainya. Itu bisa terjadi. Nah, kemudian pengaruh yang bisa terjadi sehingga kita mengalami dysfunctional family adalah kena problem mental, ya. Jadi masalah mental itu menimbulkan sesuatu ketegangan, ya. Misalnya orang tua selalu khawatir atau cemas dan sebagainya. Kemudian apa yang terjadi dengan anak-anak? Mereka pun mempunyai sifat yang sama, ya. Rasa cemas terus. Iya, persamaan. Kemudian kadang-kadang orang tua oleh sebab tidak erat misalnya hubungan dengan mertua, ya, kemudian selalu membicarakan mengenai masalah orang tua, ya, kepada di dalam keluarga, maka anak-anak itu akhirnya pun mempunyai pandangan yang buruk kepada oma dan opanya, negatif terhadap in-laws, ya, terhadap mertuanya dan sebagainya. Jadi ini benar-benar merusak, ya. Jadi dysfunctional family itu akan diteruskan sampai ke anak dan cucunya kalau tidak diobati, kalau tidak berubah. Kemudian kita lihat mengenai lingkungan keluarga, ya. Kadang-kadang orang tua stres, ya. Kenapa stres, ya? Oleh sebab misalnya terlalu banyak anak, ya. Maka oleh sebab stres, maka stres itu menimbulkan sesuatu kecenderungan-kecenderungan tertentu yang tidak memberikan kenyamanan kepada keluarga, ya. Jadi kembali ini adalah menunjukkan sesuatu perkara yang dysfunctional. Ya, yang mempengaruhi sehingga orang itu bisa menjadi keluarga yang dysfunctional. Kemudian yang kelima adalah kecanduan. Apakah kecanduan narkoba, apakah kecanduan rokok, ataupun juga judi,
pornografi dan sebagainya. Segala ini memberikan satu sikap yang buruk di dalam keluarga dan semua anggota terpengaruh untuk itu. Sehingga menyebabkan satu dysfunctional family atau keluarga yang dysfunctional. Kemudian tidak dapat berkomunikasi. Kita sudah cukup panjang berbicara mengenai masalah komunikasi. Kami tulis buku khusus tentang komunikasi. Jadi itu adalah satu perkara yang sangat penting sekali dalam keluarga. Malahan komunikasi adalah darah daging daripada keluarga, ya. Iya. Kalau kita tidak bisa berkomunikasi, bagaimana kita punya pasangan bisa mengerti perasaan kita atau anak-anak kita bisa mengerti perasaan kita kalau kita tidak bisa communicate ya kepada mereka. Kemudian kurangnya empathy, Tidak ada kasih sayang, ya. tidak bisa merasakan bagaimana penderitaan daripada anak itu, ya. Kenapa orang tua berpikir ya anak-anak saja, jadi mereka Gitu aja kok, gitu sudah aja kok tidak bisa kontrol. Jadi kadang-kadang dia terlalu mengharapkan misalnya anaknya itu untuk mencapai sesuatu artinya grade yang tinggi, ya, angkanya yang tinggi, tetapi padahal anak itu kebetulan mungkin kurang mampu. Dia tidak merasakan perasaan daripada si anak, tetapi terus-terusan ya, memberikan tekanan-tekanan tertentu sampai kadang-kadang anak itu merasa putus asa. Dan tidak sedikit anak-anak yang selalu mendapatkan tekanan itu akhirnya jadi bunuh diri. Ya. Kenapa? Kurangnya empati daripada orang tua. Saya merasa kasihan sekali mendengarkan teman saya berbicarakan, ya anaknya itu harus selalu grade A, selalu harus 100%. Jadi satu kali anak itu hanya 95%. Itu kan sudah cukup bagus, ya. Tapi bapaknya marah sekali sama anak itu. Akhirnya anak itu karena kekurangan empati daripada papa dan mamanya ini, dia langsung masuk ke garasi. Di garasi dia buka starter mobilnya dan garasinya ditutup sehingga itu dapat carbon monoxide poisoning. Jadi orang tuanya pada waktu itu untung masih sempat cari, mana ini anak ini. Dia cari anak itu di garasi, loh kok ada sudah lemas gitu. Langsung dibawa ke rumah sakit tapi sekarang jadi living vegetable. Kurangnya empati daripada orang tua menyebabkan anak itu menjadi satu anak yang sangat dysfunctional. Dan itu berhubungan dengan faktor ke-8 itu terlalu banyak mengontrol, ya. Ini harus begini, ini harus begitu dan sebagainya tanpa memberikan kebebasan. Kemudian kurangnya privacy dan kebebasan daripada anak tersebut, ya. Dan selalu dikritik. Ini salah. Ada satu buku yang berjudul Never Good Enough. Jadi kadang-kadang orang tua merasa tidak cukup baik ini anak saya. Padahal sudah baik anaknya. Sudah baik, ya, tetangga-tetangga melihat bahwa cukup baik, tetapi anak ini tidak cukup baik di pandangan orang tua. Sebab anak orang tua itu terlalu ideal, ya, mengharapkan anaknya itu mencapai sesuatu tingkatan, dan oleh sebab terlalu mengkritik, maka sering menimbulkan berbagai macam permasalahan. Baik, nah sekarang akibat langsung tinggal dalam dysfunctional family, apa yang terjadi? Ya, karena terus-terus kan dikontrol, dikritik dan sebagainya, maka anak itu bisa sudahlah mengisolasi diri, kesepian, tidak bisa bergaul dengan orang lain, kemudian gangguan dalam pengembangan sikapnya, ya. Dia tidak bisa mengikuti pembicaraan, ya. Oleh sebab terlalu biasa ditekan, ini salah, itu salah dan sebagainya. Dan sangat kritis, ya. Kadang-kadang selalu menyalahkan akan orang lain. Merasa rendah diri, saya ini apalah. Nilai dirinya yang rendah dan akibatnya ya buat apa saya sekolah, saya sudah dibilang bodoh kok. Ya. Buat apa? Bodoh, ya. Jadi anak itu jadi tetap bodoh karena dia berpikir sebab dia punya label itu terus lengket di pikirannya. Oh, kalau abang kamu bagus, abang kamu ganteng, abang kamu cerdas, kalau kamu mah memang bodoh. Jadi terus itu anak bisa berpikir, oh bodoh. Jadi dia bodoh terus. Jadi rasa rendah diri inilah akibat daripada tinggal di dalam keluarga yang dysfunctional. Oke, gangguan dalam pengembangan kesehatan mental, misalnya khawatir atau depresi dan sebagainya oleh sebab memang keadaan daripada orang tua, ya, yang juga terlalu khawatir atau selalu stres, ya. Kesukaran menyatakan pikiran dan perasaan, lagi-lagi tidak bisa berkomunikasi karena dia lihat orang tuanya pun nggak bisa komunikasi. Orang tuanya itu hanya main bentak-bentak saja, main pukul, main pakai tali pinggang, main tendang dan semuanya. Kasihan sekali. Saya pernah mendengarkan juga orang yang sudah teenage
teenager masih ditempeleng oleh bapaknya. Aduh, sangat menyedihkan sekali, sangat dysfunctional. Oh, bukan hanya anaknya, Istrinya juga ditempeleng. Jadi ini Bahaya sekali. Ya. Alright. Nah, sekarang kita mau coba bagi untuk semua keluarga dysfunctional ini di dalam 5 bagian. Oke. Yang pertama, keluarga kecanduan narkoba. Ya. Ya. Kedua, kecanduan narkoba. Ini paling mengerikan, ya, karena dysfunctional itu disebabkan orang tua itu hampa, ya, hampa. Jadi karena dia hampa, dia berusaha untuk mengisikan kehampaan hidupnya itu dengan obat narkoba, ya. Dia merasa sangat enak. Coba kalau sekali merokok itu, wah, rasanya terus aman pikiran. Tapi dia tidak tahu bahwa itu menyebabkan kerusakan juga dia punya tubuh dan juga kerusakan daripada cara dia relate kepada anak-anaknya. Nah, di Amerika Serikat saja ada 8 juta anak-anak di bawah usia 18 tahun yang mempunyai masalah ini atau orang tuanya kecanduan alkohol atau narkoba. Nanti kita akan kasih nanti bagaimana tipsnya untuk mengatasinya. Ya. Jadi ini dikatakan 8 juta anak-anak di bawah usia 18. Iya. Luar biasa ini, ya, satu hal yang sangat kita sedihkan. Yang kedua, keluarga punya banyak konflik dalam keluarga. Segala pertengkaran orang tua memberikan pengaruh negatif kepada anak-anaknya. Ya, orang tua bertengkar sampai anak-anak itu merasa tidak nyaman di dalam rumah, ya. Wah, Saya pernah dengar bagaimana orang tua itu kalau mama dan bapaknya berkelahi, anak-anaknya itu sampai bilang, aduh, mereka masuk ke kamar, takut. Nggak tahu siapa yang dulu akan mati, mama atau bapak yang akan mati, karena sudah berantem, ya, betul-betul sampai dia bilang, aduh, pengaruhnya sangat negatif kepada anak-anak. Ya, sangat menyedihkan sekali. Yang berikut, ya, keluarga yang dipenuhi dengan kekerasan, ya. Diperkirakan ada 15 juta anak yang terpengaruh oleh kekerasan fisik dalam keluarga. Kekerasan fisik dalam keluarga, tapi bisa juga kekerasan itu merupakan verbal. Ya, itu hanya dengan ucapan, ya, Ya. kamu bodoh, kamu tolol, kamu jelek, kamu malas, ya. Dan seksual atau kekerasan kejiwaan itu kekerasan seksual, ya, dan kekerasan kejiwaan. Jadi trauma masa kecil dapat menyebabkan kerusakan otak. Ya. Ya, ini satu brain imaging, ya. Mereka pernah mengadakan satu penelitian bahwa anak-anak yang sudah datang dari keluarga dysfunctional, ya, dia punya prefrontal cortex itu jadi terlibat, ya, jadi menciut, jadi sehingga dia rusak, sehingga pertimbangan anak ini pun rusak, impulsnya, kontrol perencanaan dia jadi, pokoknya jadi rusaklah anak ini karena dysfunctional daripada keluarga jadi ini. Secara emosi dia tidak dewasa, ya, gampang sekali untuk tersinggung, tidak bisa bergaul dengan orang lain dan sebagainya, ya, oleh sebab kasus yang telah disebutkan tadi, ya. Iya. Kemudian kita lihat juga dari brain imaging itu, mereka mendapatkan bahwa research dari brain imaging ini menyatakan bahwa hippocampus, yaitu satu bagian daripada otaknya itu jadi lebih kecil, sehingga dia tidak bisa belajar. Dia tidak bisa mengingatkan apa yang dia sudah belajar sebab hippocampusnya rusak, ya. Ya, jadi berkurangnya volume daripada cerebellum. Ya. Nah, ini cerebellum ini biasanya adalah untuk mengkoordinasi pergerakan fisik kita dan pergerakan juga cara kita berpikir, thoughts, ya, kita punya cara berpikir. Maka dengan cara begini, makanya orang ini tersendat-sendat. Nggak bisa dia secara koordinasi tubuhnya pun juga tidak terkoordinir dengan baik, secara pemikiran juga tidak bisa terkoordinir dengan baik, makanya dia susah, sehingga sering menyebabkan anak-anak ini mau isolasikan diri. Oke, kemudian faktor yang keempat, keluarga yang diktator, ya, sering menggunakan kekerasan kepada anaknya, memukul anak, berteriak dan sebagainya, ya, dan ini memberikan pengaruh yang sangat buruk sekali untuk pengembangan daripada sang anak. Ya. Sampai anak-anak ini akhirnya menurut, tapi menurutnya kena takut. Bukan menurut karena seharusnya benar. Tapi kalau ada bapak yang keras-keras, ya diktator ini, ya, kalau bapak suruh, cepet-cepetlah anak itu lakukan. Kenapa? Takut dimarahin, dipukul, takut ditendang, takut ditempeleng. Tapi kalau istrinya, mamanya agak lembut, ya, sudahlah, anaknya pun jadi santai. Jadi anak ini pun jadi bingung, mana yang harus dia lakukan.
kalau dia sudah berkeluarga, ya, karena dia selalu mempunyai image yang salah tentang keluarga yang Jadi pengembangan tabiatnya akan terganggu oleh sebab dia melihat bahwa disiplin itu tergantung kepada siapa. kepada Ya. bapak. Oke. Kemudian faktor yang kelima adalah emotional detached family. Family. Itu adalah keluarga yang terpisah dari perasaan emosi. Misalnya tidak ada pelukan, kurangnya ciuman dan Ya. sebagainya. Apa akibatnya? Dia anak ini merasa tidak mendapatkan kasih sayang, mempunyai perasaan tidak layak, punya perasaan takut, nilai diri yang rendah. Saya pernah melihat seorang suami, ya, yang datang dari keluarga yang dysfunctional, sampai dia mau meninggal pun bapaknya itu, anak ini nggak bisa utarakan. So, dia lihat saya selama saya masih hidup tidak istrinya. Sangat dari kita lihat keluarga Adam dan Hawa. Adam dan Hawa. Kenapa? Mereka sudah mulai menyalahkan satu sama lain. Kemudian apa yang terjadi dengan anaknya? Ya, jadi adanya kecemburuan. Kemudian sampai Kain membunuh Seth, Habel. Habel. Ya. Jadi Kemudian, oke, apa yang terjadi dengan keluarga Keluarga Nuh? Nuh, iya. Ya. Jadi Nuh juga masalah, bayangkan coba satu anak coba merasa seperti mempermalukan akan orang tuanya yang sampai sudah mabuk, ya. mabuk dan sebagainya, ya. Jadi mabuk, ya, itu adalah satu permasalahan, oke, dan menimbulkan pertimbangan yang salah. Kemudian kita lihat juga di dalam Alkitab diterangkan mengenai keluarga Abraham. Apa yang terjadi? Abraham, ya, bukan hanya punya satu istri, oleh sebab ada permasalahan, maka terjadilah dengan apa? Mendekati kepada Hagar, sebetulnya atas permintaan daripada Sarah, anjuran daripada Sarah. Tetapi yang terjadi apa? Persaingan lagi di dalam keluarga. Kemudian terjadilah akhirnya Hagar dan Ismail harus meninggalkan rumah. Ya. Sehingga sampai kita bisa merasakan pengaruhnya sampai pada saat ini. Kita lihat juga keluarga Lot. Ya. Ya, apa yang terjadi? Lot anak-anak yang membuat dia mabuk, kemudian melakukan satu tindakan yang tidak senonoh, yang akhirnya menghasilkan akan bangsa yang memusuhi akan Israel, yaitu Moab dan Amon. Oke. Ya. Jadi kita lihat bagaimana ini turun-temurun sampai kepada keturunan-keturunan yang jauh di bawah. Kemudian kita lihat bagaimana Ishak dengan anaknya Esau dan Yakub. Ada favoritism, ya. Favorite. Jadi satu dikasihi oleh Satu bapak, disayangi. satu dikasihi oleh sang ibu, terjadi persaingan, ya, akhirnya terjadi pertengkaran. Siblings rivalry ini kita harus ingat tidak pernah bisa terjadi, tetapi kita lihat di dalam Alkitab juga ada ini terjadi. Kemudian keluarga Ini sebelum kita lupa bahwa dari Esau akhirnya dia menjadi apa namanya Edom, ya. Edom menjadi musuh daripada Israel untuk ratusan tahun, ya. Jadi bayangkan ini dampak daripada dysfunctional family. Kemudian kita lihat juga Yakub dengan Yusuf dengan saudara-saudaranya. Bayangkan saudaranya sendiri. Aduh, rivalnya begitu hebat karena Yakub menunjukkan kesayangan yang berlebih-lebihan kepada Yusuf. Favoritism. Ya. Yakub mengasihi akan Yusuf lebih daripada saudara yang lain, ya. Sehingga jadi benci, jadi dia orang cemburu dan sampai mau dijual akhirnya dan sebagainya. Tapi Tuhan bisa mengatur sampai bisa membawa menjadi berkat daripada kita akan pelajari sebentar ya bagaimana supaya akan berhasil walaupun datang dari keluarga yang dysfunctional. Ya. Oleh Raja Saul, ya. Persaingannya tidak mau disaingi oleh menantu sendiri. Sebetulnya Daud kan menantunya, tetapi terjadilah beberapa macam masalah. Ya, Nah, Daud sendiri bagaimana? dengan istri dan anak-anaknya. Inilah yang tadi dibacakan oleh Fitri. Ya. Nah, Adonia, apa yang terjadi hasil daripada dysfunctional family daripada Daud, ya. Bayangkan, ya, dia si Amnon memperkosa Tamar, kemudian Absalom membunuh akan Amnon, kemudian terjadi berbagai macam masalah, termasuk akhirnya Adonia juga dibunuh oleh Absalom.
Ya. Bayangkan ini dari karena Daud tidak pernah menegur. Kan tadi sudah dibacakan oleh Fitri. Jadi Daud, kalau kita bicara tentang Daud kan luar biasa. Bukankah dia orang pahlawan yang luar biasa? Dia bisa mengalahkan Goliat, luar biasa. Dari gembala menjadi raja. Tetapi dia gagal di dalam rumah tangga. Ya. Kemudian kita lihat Raja Salomo dengan keluarganya. Ya, apa yang terjadi dengan Raja Salomo ya, kemudian terjadi dengan anaknya yang tidak mau mendengar akan nasihat, ya, kemudian terjadilah perpecahan daripada keluarga. Dan kita tahu bahwa Raja Salomo ya adalah seorang yang mempunyai begitu banyak sekali istri, begitu banyak sekali gundik, dan akhirnya menyembah kepada berhala. Kemudian anak-anaknya juga akhirnya menyebabkan bukan hanya perpisahan keluarga, tetapi bangsa itu menjadi terpecah. Ya. Kemudian kita lihat juga keluarga Yesus. Yesus juga tidak sempurna. Kenapa? Ya, ada persaingan. Ya, apa yang terjadi dengan saudara-saudara Yesus yang mengharapkan mau coba Yesus harus buat ini, harus buat itu, dan sebagainya. Ya, baik. Nah sekarang apa yang Anda harus buat bila datang dari keluarga yang dysfunctional? Oke, sebab ternyata dari semua itu semua, ya, pahlawan Alkitab itu juga bisa datang dari ada mempunyai keluarga yang dysfunctional. Apa yang kita harus buat? Nah, kita lihat beberapa poin penting. Ya, pertama kali kita harus mulai menyembuhkan luka lama. Kan luka itu ya, kalau ditampar, ditendang sama bapak, kan itu kan luka. Dan itu dengan berbicara kepada terapis, ya, yang apakah psikiatris, apakah konselor, seorang pendeta dan ya, sebagainya, ya, seorang yang bisa siap untuk menolong. ya. Jadi mengekspresikan perasaan Anda tentang apa yang terjadi di lingkungan yang aman, ya. Kemudian fokus sepenuhnya kepada terapis yang dapat membantu Anda menjadi lebih sehat secara mental. Ya. Ya, bagaimana supaya luka lama itu bisa disembuhkan. ya, dapat disembuhkan. Ya. Ini adalah hal yang Tapi penting. ingat, jangan bicara kepada orang lain. Sebab bicara kepada orang lain bisa digosipin. Digosipin membuat keluarga itu jadi lebih hebat. Jadi terapis atau ya penyuluh agama dan sebagainya itu bisa menolong Anda. Rumah tangga, ya, counselor. Oke, Anda dapat pelajari dan praktekkan keterampilan yang tidak diajarkan siapapun saat Anda masih kecil. Ya, Misalnya apa? Keterampilan komunikasi, Komunikasi, kemandirian, ya. mendengarkan dengan empati, itu kita Jadi, bisa belajar. Ini hal yang dapat dipelajari. Kemudian Belajar lebih nyaman dengan kulit Anda. Aduh, katakan, saya kena hitam, mungkin saya nggak ini. Hitam, putih, kuning, semua sama di pemandangan Tuhan. Semua kita anak-anak Allah. Ya, jadi kita rasa nyaman dengan kulit Anda, pikiran, tubuh, dan emosi Anda. jadi bukan hanya kulit, juga mata Anda, ya. Ya, Ada yang matanya sipit seperti saya. Kadang-kadang oleh sebab mata sipit, ya, kadang-kadang ya ada orang langsung kata, oh itu si mata sipit, ya. Kemudian dianggap remeh oleh banyak orang. ya. Jadi soal kulit ini banyak sekali orang hitam yang menjadi inferior, ya, rendah diri oleh sebab mereka punya kulit. Ya. Padahal ternyata banyak juga orang hitam yang bisa berhasil sekali, ya. Jadi itu satu perkara yang sangat penting. Pikiran atau tubuh, walaupun cacat sekalipun, ya, bisa menjadi orang yang berhasil. Ya. Ya. Kemudian dengan pilihan Anda sendiri, Anda dapat tumbuh lebih percaya diri, menerima diri sendiri, dan merasa aman di lingkungan rumah Anda. Ingat ya, celebration ya. Celebration itu adalah kunci untuk mempunyai kehidupan yang sehat secara mental, fisikal. Jadi C atau C itu adalah choice. Jadi kita memilih untuk mempunyai kerinduan untuk bertumbuh, lebih percaya diri, menerima diri sendiri, merasa aman di dalam lingkungan Anda. Our choice. Kemudian cara Anda belajar adalah dengan cara apa? Ya, dengan buku-buku. Buku Banyak self-help books ya. Atau menulis di jurnal. Jadi menuliskan bagaimana perasaan kita. So kita bisa melihat di dalam diary kita itu bagaimana perasaan kita sepanjang hari. Atau berbicara dengan seorang yang lebih dilatih untuk mengajar orang-orang bagaimana mengatasi pengaruh destruktif dari keluarga yang dysfunctional. Ini maka saya katakan perlu terapis, penyuluh agama atau penyuluh kesehatan, marriage counselor dan sebagainya, ya, supaya kita dapat berkembang, supaya masa lalu dapat disembuhkan, kemudian memulai sesuatu perkara yang baru. Kemudian kadang-kadang
kita harus tahu juga untuk mengatasi akan kutuk keluarga disfungsional. Ya, bagaimana caranya? Ya. Adopsi kebiasaan otak yang sehat walaupun ada luka emosi dari sejak kecil. Jadi kita mempunyai kebiasaan. Jadi kita pikirkan, kita bisa adapt ya. Kita ambil otak yang sehat. Ya dari dulu saya dibilang jelek. Enggak, saya enggak jelek. Rupanya ada orang yang lebih jelek dari saya. Jadi kalau begitu ya, kenapa saya harus punya pikiran yang demikian? Ya, jadi dia punya self image itu dapat lebih bermanfaat. Ya, Oke. kemudian kedua, kita dapat dukungan dari jaringan yang baik. Bila perlu gunakan terapi yang bisa mendengar keluh kesah Anda. Jadi support system ini, makanya di dalam celebration kita perlu pakai letter S yang terakhir, yaitu social support. Kita harus mempunyai support yang baik, sebab nanti kita lihat bagaimana dampak daripada social support. Ya, jadi kalau misalnya ya Anda di gereja misalnya atau jemaat melihat seorang yang kelihatan selalu menjadi dan sebagainya, sangat penting sekali ada pendekatan Iya. ya untuk saling menguatkan. Ayolah piknik sama-sama, ayolah olahraga bersama-sama ya. Ayolah main Ayolah sama-sama. main sama-sama. Jadi itu menunjukkan apa nilai diri yang baik. Kemudian di sekolah artinya belajar bersama-sama ya. Dan ternyata Bapak saya ini tidak sebodoh yang orang pikirkan. Iya. Walaupun di rumah selalu bilang bodoh, ya, tetapi ternyata tidak sejelek itu. Nah itu semua memberikan suasana yang lebih baik. Kalau enggak, anak itu akan terus diam-diam di rumah. Dia selalu pikir dia bodoh. Padahal dia bukan bodoh ya. Karena orang tua yang selalu bilang ini bodoh. Abang kamu bagus, abang kamu pintar, kamu bodoh. Jadi tetap itu. Jadi kita memperbaiki diri kita dengan mempunyai support group yang baik. Kemudian perbaiki relationship, ya, hubungan, ya, agar sehat dan dapat mengembangkan ikatan keluarga yang kuat, ya. Jadi kalau ada permusuhan dan sebagainya, itu adalah satu perkara yang harus diatasi, berdamai kepada semua orang, ya. Kemudian orang yang mengejek kita kasihi, ya. Maka itu membuat kita dapat lebih berkembang dengan baik. Ya. Terus ambil tanggung jawab untuk berhenti jadi korban. Jadi bilang dalam diri sendiri, saya tidak mau jadi korban dari dysfunctional family. Stop here, ya. Jangan keluarga saya sudah datang dari keluarga dysfunctional, keluarga yang saya bentuk juga akan menjadi dysfunctional. Jadi memulai sesuatu perkara yang baru. Nah, sekarang kita mau coba lihat ambil kebalikannya ya. Mereka yang tumbuh dalam keluarga normal biasanya bagaimana ya. Maka semua komunikasi bebas, berbelas kasihan satu sama lain. Papa, mama bisa bicara dengan selalu bebas. kekuatan. Ya. Semua kebutuhan fisik dan emosi terpenuhi, itu adanya pelukan, ciuman, kemudian makan bersama-sama dan sebagainya. Ya. Itu kebutuhan fisik dan emosi itu terpenuhi dengan kebersamaan dengan keluarga. Jangan sendiri-sendiri ya. Kemudian anggota keluarga mendengar satu sama lain dan menghargai perbedaan pendapat. Jangan bilang, kamu masih kecil, nggak usah kamu ikut campur. Itu meremehkan ya. Tetapi semua pandangan didengar. Iya. Ya, jadi mau kemana kita, ayo kita punya piknik ya. Jadi kita dengar, kita Usulan punya usulan daripada anak-anak sekalipun ya. Jadi itu menimbulkan satu nilai diri yang baik kepada anak-anak. Kemudian konflik harus diselesaikan secepat mungkin dan tidak ada dendam. Kalau ada persoalan antara adik dan kakak atau abang dan adik, itu harus diselesaikan secepat mungkin. Jangan sampai terjadi dendam kusumat. Ya, ada orang tuanya meninggal, kemudian suami artinya bersaudara tidak ngomong satu sama lain, ya. Karena benci Ya, oleh sama sebab benci puluhan tahun, ya sudah punya anak dan cucu dan sebagainya, mereka tidak berbicara. itu sangat Ya, menyedihkan. itu sangat menyedihkan. Jadi harus diselesaikan konflik itu. Kemudian orang tua memberikan kasih tidak bersyarat kepada semua orang, walaupun tindakannya tidak disetujui. Ingat, Tuhan itu memberikan hujan kepada orang jahat dan orang baik. Demikian juga kita harus mengasihi anak itu jangan bersyarat. Oh, kalau dia baik baru saya sayang sama dia. Kalau dia nggak baik saya nggak mau sayang. Jadi hadiah diberikan misalnya nilainya lebih kurang sama. Kami kepada cucu ya itu tetap berikan hadiah, selalu hadiah yang
Sama, yang ya. sama. Ya. Bukan saja cucu, kepada Andrew waktu dia masih hidup dan Patrick ya dapat. Kalau Andrew dapat ini, Ya, Patrick juga kepada dapat ini. menantu juga. Ya, Ya. kalau Andre dapat begini, Alicia juga dapat ini. Jadi kita tidak bersyarat ya, kita semua anak-anak itu disamakan. Jadi tidak ada rivalry antara sibling. Tidak ada persaingan. Persaingan. Oke, anggota keluarga bekerja sama untuk tujuan bersama. Ya, jadi apa tujuan daripada keluarga? Ya, buat kegiatan. Jadi seperti ini keluarga Leo Sumampo menyanyi bersama-sama, bagus sekali itu. Ya, tujuan bersama ya, bekerja sama. Menyanyi bersama-sama. Oke. Setiap anggota keluarga didorong untuk mengembangkan pilihan, perhatian, dan kepribadiannya masing-masing. Kalau dia mau jadi bagaimana, jangan kita terus. Setiap profesi yang dia mau itu ada untungnya. Jadi kita kasih kebanggaan, tapi kita memberikan arahan. Oke. Nah sekarang kita mau coba membawa ke jalan yang benar bagi mereka yang Datang mempunyai dari keluarga dysfunctional. Oke, Tuhan bisa menggunakan orang yang datang dari keluarga dysfunctional untuk melakukan pekerjaannya. Ya, Biasanya Daud. ya, Daud, ya. Atau kita coba lihat apa yang disebut Yusuf. Bayangkan sangat dijual oleh saudaranya sendiri, tetapi Tuhan dapat membuat sedemikian rupa bisa menjadi berubah. Ya, jadi Kita akan coba lihat sebentar apa itu caranya. Tidak ada orang atau keluarga atau gereja atau bangsa yang di luar jangkauan berkat Tuhan. Tuhan selalu bisa. Bagaimana jeleknya buruk keadaan kita, apakah kita datang dari satu dysfunctional family, Tuhan masih bisa menjangkau kita. Ya. Itulah hebatnya ya. Jadi tapi kita harus bisa datang kembali ke jalur yang benar. Kalau misalnya pernah terbawa kepada satu jalur yang salah, Ya. maka kita harus ambil tekad membawa kepada jalur yang benar. Ya. Yang penting bertobat, berpaling dari dosamu dan datang kepada Tuhan. Kalau suka jahat-jahat atau keras atau apa, datanglah kepada Tuhan. Karena Tuhan itu lemah lembut, tidak pernah main tempeleng, tidak pernah main tendang, tidak pernah kasar-kasar. Jadi baliklah, bertobat. Jadi kita dapat melihat pengembangan tabiat kita. Getting back to the track katanya. Jadi jangan biarkan masa lalu atau dosa yang belum diampuni mengontrol Anda untuk tidak pulang kepada Tuhan. Anda tidak diskualifikasi untuk pelayanan. Biarlah Tuhan memperbaiki hidupmu. Ya. Dan dalam kelemahan-kelemahan, ya jangan khawatir apa yang telah terjadi masa lalu. Datang pada Tuhan, Tuhan itu akan selalu siap untuk mengampuni, dan Tuhan membuat kita jadi layak di dalam pekerjaan Tuhan. Ya. Carilah Tuhan senantiasa, jangan sebentar-sebentar aja, tapi seterus-menerus. Bedakan antara dysfunctional yang continuously, terus-menerus, dan continually. Ya, continuously itu artinya terus-menerus tanpa interupsi, dysfunctionalnya. Sedangkan continually sangat sering, tapi ada interval. Yang teratur. Ya, jadi continuously itulah yang harus kita bikin tanpa interupsi. Ya. Oke, nah sekarang kita coba lihat ya, banyak sekali anak-anak yang datang dari dysfunctional family tapi berhasil ya. Ya, berhasil. Kenapa? Nah, ini yang kita mau lihat. Kebetulan Kathleen punya bidang pada saat bekerja di kantor pusat, yaitu untuk menolong supaya anak-anak jangan terpengaruh dengan tindakan yang beresiko tinggi. Iya. Bagaimana caranya? Ya, ini kebetulan ada satu penelitian. Ini sebenarnya penelitian yang sangat besar sekali ya, tentang National Longitudinal Study of Adolescent Health. Ini meliputi 90.000 anak-anak teenagers dan kemudian 18. Ya, dan juga 18.000 orang tua daripada anak-anak ini. Nah, mereka hanya dapatkan 2 faktor untuk mengembalikan anak ini back to the track, ya, yaitu getting connected with God, jadi berhubungan dengan Tuhan, dan kemudian getting connected with one dan another. berhubungan satu sama lain. Jadi ada support system. Dan Okay. kemudian dikatakan bagaimana when religion and prayer. Ingat, agama dan doa. Dan juga doa adalah sangat penting sekali untuk anak-anak remaja. Ya, maka mereka kemungkinan untuk narkoba ya, untuk Untuk mengikuti untuk menghisap rokok ataupun minum alkohol itu, ataupun melakukan satu hubungan seksual sebelum menikah, Iya. itu tidak akan mereka buat, ya. less likely. Less likely. Hampir tidak mereka dapat buat kalau mereka berhubungan dengan Tuhan. Iya.
Ya, Kemudian kita lihat kalau ini drugs itu memang sangat powerful. Narkoba itu sangat kuat ya, memberikan ketenangan kepada pikiran itu. Jadi kalau kita ambil narkoba ini dari kehidupan mereka, maka mereka lost, nggak mau bergantung kemana. tidak tahu akan kemana Ya, ya. dan Yesuslah satu-satunya kuasa yang paling kuat yang dapat menenangkan pikiran mereka yang kosong itu. Jadi mereka harus dibawa kepada Yesus Kristus. Dan Sebab- ingatlah Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Itu sebabnya orang yang narkoba ini kalau bergantung kepada Tuhan bisa keluar daripada dia punya kelemahan Oke. atau Kemudian yang berikut adalah getting connected with one another. berhubungan satu sama lain. Mempunyai support group ya. Ya. Dan di sini dikatakan ini bayangkan 90.000 orang yang mereka mengadakan penelitian, 90.000 orang teenagers dan 18.000 orang tua. Dia bilang independent of race, tidak peduli Tidak peduli kepada suku apa, etnis etnis apa, ya. atau family structure, apakah datang dari single family atau dengan family yang utuh atau keluarga yang miskin, poverty status, atau keluarga yang kaya, tapi adolescents who are connected to their parents, to their families, and to their school community are protected from risk behavior such as sex, violence, emotional distress, suicidal attempts, and drug use. Jadi dikatakan bahwa anak-anak remaja yang berhubungan dengan orang tua mereka, ya kalau tadi berhubungan dengan Tuhan, ini berhubungan dengan orang tua mereka ataupun dengan keluarganya ataupun juga dengan komunitas sekolahnya, mereka terlindung, oke, dari tindakan yang berisiko tinggi, apakah itu masalah seksual ataupun juga kekerasan ataupun juga distress dalam emosi ataupun juga tindakan mau bunuh diri ataupun juga penggunaan alkohol. Luar biasa. Ya. Jadi harus ada orang yang support, yang mendukung sampai mereka itu tidak membuat suatu tindakan yang berisiko tinggi. Ya, jadi ini benar-benar satu. Nah, ingatlah kita di dalam Roma 14 ayat 7 dikatakan, sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. No man is an island. Ingat ya, Tidak ada kita seorang yang tinggal di satu pulau saja. sendiri ya. Tidak bisa hidup sendiri. Kita hidup perlu orang, mati pun perlu orang. Kalau nggak ada yang nguburin kita, siapa yang nguburin kita kalau nggak ada teman? Ya, Oke. kita Jadi kita perlu satu sama lain dan dengan melalui teman, mungkin hanya ada satu atau dua saja, maka kita tidak mau melakukan suatu tindakan yang berisiko tinggi. Ya. Sebab itu, maka kunci yang sangat penting ialah izinkan Tuhan untuk memalingkan kekecewaan kepada janji perbaikan. Ya, mereka yang datang daripada keluarga yang dysfunctional, ada kabar baik untuk Anda. Ya, ada satu perubahan sama seperti Yusuf, keluar dari keluarga yang dysfunctional, tetapi dengan pertolongan Tuhan ambil tekad yang baru, maka dia boleh menjadi seorang yang mengampuni saudaranya, mengampuni, bukan hanya mengampuni, tapi memberi memperbaiki pertolongan. kehidupan, menyelamatkan bangsanya. Luar biasa sekali. Dan itulah yang kita harapkan terjadi untuk semua keluarga kita. Dysfunctional family dapat disembuhkan dengan kuasa Tuhan. Amin. Luar biasa pembahasan malam ini ya. Ya, betul sekali. Ternyata dysfunctional family itu ada juga di sekitar kita. Ya, betul. Dan mungkin kita sadar tidak sadar, tapi ternyata ada juga, oh iya, karena ini ya penyebabnya, karena itu ya. Terima kasih banyak topik pembahasan yang telah dibawakan Pendeta dan Ibu. Kiranya itu dapat berguna ya untuk kita masing-masing yang mendengarkan dan dapat membantu mencari solusi bila mempunyai masalah dari dysfunctional family. Kami kembali mengingatkan kepada para pemirsa, bila Anda mempunyai pertanyaan seputar topik pembahasan yang telah dibawakan atau masalah rumah tangga lainnya, silakan mengirimkan ke nomor call center Hope Channel Indonesia atau melalui media sosialnya YouTube dan Facebook. Sebelum kita masuk ke ruang tanya jawab, kita akan ikuti yang satu ini.
dalam taman, selagi embun di atas bunga, terdengarlah olehku seruan yang menyatakan Yesus. Sambil jalan Yesus menyatakan, aku inilah miliknya, dan kesukaan kami di taman tak terkira besarnya. Betapa indah suaranya, melebihi nada yang merdu, alunan lagu yang diberikannya mengharukan hatiku. Sambil jalan Yesus menyatakan, aku inilah miliknya, dan kesukaan kami di taman tak terkira besarnya. Bersabdalah ya Yesus kepada jiwaku, bisik padaku Tuhan, tiada ku tinggalkan. Penuhilah hatiku dengan firman Tuhan, kiranya aku selalu menyanyi pujian. Bersabdalah ya Yesus kepada jiwaku, pegang tanganku Tuhan, sucikan hatiku. Ku mau turut firman-Mu yang terangi jalanku. Tuhan, pimpinlah aku, ku jadi milik-Mu, ku jadi milik-Mu, ku jadi Masuk beberapa pertanyaan yang
dapat kita bahas pada malam hari ini, Pendeta dan Ibu Pendeta. Saya akan langsung saja baca pertanyaan yang pertama. Kami kakak beradik mempunyai hubungan yang sangat baik dan cukup akrab selama ini. Tetapi saat kedua orang tua kami sudah tidak ada atau meninggal, dan diputuskan untuk membagi warisan orang tua, terjadi hubungan kakak beradik yang sangat menegangkan. Suasana sangat tidak nyaman karena beberapa kakak adik ini lebih memikirkan kepentingan atau keuntungan dirinya sendiri. Dalam situasi ini saya sangat stres, kaget dengan perubahan sifat kakak-kakak dan adik-adik saya. Mohon bantu saya Pendeta, terima kasih. Silakan Pendeta Ibu Pendeta untuk menjawabnya. Satu prinsip yang sangat penting ialah bahwa jangan sampai harta memisahkan keluarga. Relationship atau hubungan, ya, itu lebih berharga daripada harta. Ya. Jadi harta itu, ya, tidak akan membahagiakan. Ya. Mungkin ada saya ingat satu kalimat yang saya ingin sampaikan. Sesuatu yang tidak membahagiakan tidak akan memberikan kepuasan. Jadi artinya, ya, kalau misalnya lebih banyak lagi harta, ya, tetap artinya tidak memuaskan, sebab tidak memberikan kebahagiaan. Jadi orang akan cari lagi harta, ya. Jadi $1 more, ya. Sesuatu yang tidak membahagiakan itu tidak pernah memuaskan. Jadi orang akan cari terus. Ya. Nah, oleh sebab Anda merasa sedih, ya, Merasa stres. Jadi pertanyaannya adalah stres oleh sebab Anda tidak kebagian harta, atau stres oleh sebab hubungan keluarga menjadi renggang. Ya. Jadi kalau misalnya stres oleh sebab Anda tidak kebagian harta, ya, maka Anda harus mempunyai sifat untuk siap untuk mengalah. Ya. Siap mengampuni. Siap untuk mengalah, dan ayolah Baikin aja terus. baikin saja. Jadi apa sih artinya itu harta? Ya. Jadi kalau misalnya yang satu dapatkan ini, yang ini, ya, Anda apa saja Be lah. contented. Ya, be contented. Ya, jadi puaslah Sebab dengan apa yang ada. perasaan itu kembali relationship memberikan kebahagiaan. Kalau harta, ya, tidak kasih kebahagiaan. Ya. Jadi Anda mau dapatkan yang paling banyak sekalipun, itu bukan berarti Anda lebih berbahagia. Ya. Justru akan mengharapkan sesuatu yang lebih banyak lagi. Jadi sebagai orang yang lebih dewasa, ya, maka Anda harus selalu siap untuk lebih mengalah. Ya. Jadi saya tidak tahu Anda termasuk di dalam yang keberapa dalam keluarga itu, ya, apakah anak sulung atau anak di tengah atau yang paling kecil, tetapi biarlah Anda menjadi pendamai. Ya. Ayolah sama-sama, ya, apa sih artinya ini? Kita kan sayang satu sama, kita kan bersaudara dari kecil sama-sama, sayang satu sama lain. Kenapa hanya oleh sebab harta kita harus bertengkar? Ya, ya. Jangan sampai begitu. Jadi tetap dibaikin. Sampai berapa jauh sih orang akan marah sama kita? Baikin aja. Mungkin bawa, ayo pada, oh saya baru pulang dari sini. Ini ada oleh-oleh, ya, kasih coklat lah sama kakaknya, sama adik-adiknya. Pokoknya dibaikin aja. Jadi akhirnya nanti mereka akan rasa sadar juga. Wah, kita terlalu jahat ya, gara-gara uang aja kita kok jadi bertengkar. Jadi saya pernah mendengarkan satu teman saya bukan main, tidak ngomong lagi sama kakak atau adiknya itu, ya, tapi setiap kali kalau dia pulang dari Amerika ke Indonesia, dia baikin aja terus. Dia bawa coklat, mau ditutup pintunya atau nggak, ditaruh aja di situ, ini ada oleh-oleh kami. Nah, tetap terus baikin aja. Akhirnya nanti dia merasa sendiri bahwa dia nggak pantas lah, kita sudah judes sama dia, tapi dia tetap baikin. Jadi mudah-mudahan orang yang bertanya ini akan terus membaiki saudara-saudaranya sehingga mereka bisa kembali mempunyai a healthy relationship satu sama lain. Terima kasih banyak. Mungkin saya tambahkan sedikit. Ya. Saya tambahkan begini, ya.
merasa puas ya dengan apa Apa yang dia ada. terima ya, dan tetap mengasihi, itu peranannya sangat penting, bukan hanya untuk hubungan antara saudara-saudara, tetapi untuk anak-anak Anda sendiri. Ya, dan itu yang menjadi satu kunci kebahagiaan untuk Anda punya keluarga. Anda akan rukun-rukun ya, dan anak-anak juga akan belajar dari orang tua yang siap untuk mengampuni, menerima seadanya, tetap mengasihi walaupun ya diberikan lebih kecil daripada apa yang seharusnya, ya, tetap mengasihi itu memberikan ada kebahagiaan yang jauh lebih besar daripada dengan adanya uang yang lebih banyak. Ya. Sebab ingat, anak-anak learn by modeling. Kalau orang tua berkelahi, pasti anak-anak itu cousins-nya atau sepupunya juga itu akan tidak rukun, akrab. tidak akrab. Ya. Nggak bisa reuni lagi keluarga. Jadi aduh, malah rasanya sedih banget ya. Kita ini mau reuni keluarga 31 orang. Wah, semangat banget kita. Aduh, mau ini. Karena enak kan kalau kita bersaudara-saudara pun cocok satu sama lain. Anak-anak, sepupu-sepupu juga cocok satu sama lain. Jadi ingatlah, kelakuan kita, tindakan kita, anak-anak belajar dari modeling. Baik, terima kasih banyak untuk jawabannya ya, Pendeta dan Ibu. Kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Pendeta, saya tipe orang yang jarang marah, dan teman-teman saya menasihati saya untuk jangan seperti itu, karena jarang marah juga tidak baik, kata mereka. Apakah saya perlu latihan marah-marah? Juga ya. Gimana tuh latihan marah-marah ya? Tapi kalian tadi orang perlu bantuan ini dari Pendeta dan Ibu, silakan. Ya, saya tidak bisa mengajar Anda untuk lebih marah. Tetapi saya ingin sampaikan yang jarang marah itu lebih bagus ya berubah menjadi tidak pernah marah. Jadi kemarahan ya itu bisa terjadi oleh beberapa hal. Oke. Jadi mungkin kemauannya tidak dituruti atau ada sesuatu perkara yang Anda tidak senangi, ya. Kemudian kalau kurang tidur, ya, dan sebagainya. Jadi ada baiknya Anda yang jarang marah itu sama sekali tidak marah, ya. Namun, ya, ada tetapinya, ya. Kalau anak Anda, ya, narkoba, kemudian Anda tidak marah. Oh, itu ada salah. satu yang salah dengan Anda. Yesus juga pernah marah, ya. Jadi kalau misalnya, tetapi kemarahan daripada Yesus atau kemarahan daripada Tuhan, ya, bukan oleh sebab, ya, oleh sebab kepentingan pribadi, tetapi oleh sebab kepentingan orang lain, ya. Jadi kalau saja, ya, Anda punya marah itu adalah untuk kebaikan orang itu, ya, maka bolehlah Anda marah, ya. Jadi misalnya tidak satu peraturan tidak mau diturut, ya, padahal itu adalah untuk kebaikan dia. Misalnya anak itu Rokok ataupun disuruh untuk jujur, oke. Tetapi anak itu tidak jujur, ya, maka Anda bisa marah. Kenapa? Oleh sebab kemarahan Anda itu adalah untuk memperbaiki dia, ya, oleh sebab kasih sayang. Tetapi kalau misalnya Anda punya kemauan tidak diturut, ya, kemudian Anda marah, ya, itulah kemarahan yang harus ditekan. Oke. Nah, jadi sekarang Anda mau belajar marah yang mana? Ya. Jadi kalau seandainya Anda tidak bisa marah pada saat anak itu melakukan satu kesalahan, ya, maka Anda harus belajar untuk melihat masa depan anak-anak ini. Kalau anak ini dibiarkan terus tidak jujur, akan jadi apa? Ya, maka Anda melihat akan itu, ya, maka Anda harus memposisikan diri untuk marah, tetapi bukan berarti harus membentak. Anda bisa marah,
ya dengan lemah lembut. Ya, jadi caranya ya misalnya Joni ya ini Kecewa. papa kecewa loh, papa marah ini, ya. Papa marah, ya. Tidak usah membentak, papa marah, ya. Sebab ya ini tindakan membahayakan Joni sendiri, misalnya kalau ini namanya Joni, ya, membahayakan Joni masa depan. Apa yang terjadi? Ya, dunia ini memerlukan orang yang jujur. Kalau orang sekolah tidak jujur, apa yang terjadi? Dia tidak akan berhasil. Mungkin juga dalam pekerjaan seluruh perusahaan mencari orang yang jujur. Oke. Jadi apa yang menjadi masa depan? Kita juga harus jujur di hadapan Tuhan. Ya, dan sebagainya. Jadi kita bisa lemah lembut dengan saya kecewa, ya, saya merasa sedih sekali, ya, dan marilah kita sama-sama, ya, atau kita bisa berikan hukuman, tetapi hukuman yang Tidak fisikal. yang tidak fisikal, ya. Artinya dia punya opportunity, dia punya Tetapi kesempatan. kesempatannya yang diambil. Ya. Ya. Jadi saya kadang-kadang sedih lihatnya orang yang masih tetap mengadakan corporal punishment kepada anak-anaknya. Ya, itu sangat tidak tepat. Sebab dengan kekerasan anak-anak itu justru akan meneruskan tabiat yang kasar itu kepada anak-anaknya, cucunya. Tapi kalau dengan dia punya kesempatan, privilege-nya diambil. Ya, Kamu- sering kita sebutkan time out. Ya, jadi kamu nggak bisa lihat video sekarang karena kamu ada inilah hukuman kamu, ya. Jadi itu bukan sesuatu yang korporal, ya. Nah, saya pernah teringat ada baca seorang yang masuk di penjara dan akhirnya dia kena mencuri. Akhirnya dia dihukum lalu mamanya datang, dia bilang, "Mama, gara-gara mama tidak pernah reprimand, ya, saya tidak jujur dari kecil. Mama biarkan saja ini karena saya ini dihukum karena gara-gara mama tidak tahu didik saya, Mendisiplin saya waktu mendisiplin kecil. saya sebagai orang supaya menjadi orang yang jujur." Jadi sangat mendidikan. Jadi satu kesempatan untuk marah dengan tidak marah dengan tidak bentak-bentak, ya, adalah bagus, tapi gunakan kemarahan itu untuk kebaikan dari orang. Baik, terima kasih Pendeta Ibu Pendeta untuk jawabannya. Tadi di jawaban Ibu Pendeta dan Pak Pendeta sudah disinggung, ada pertanyaan ini, saya boleh baca pertanyaannya, ya. Apa boleh mendisiplin anak dengan memukul dengan ikat pinggang? Waktu kecil ayah saya sering melakukan hal tersebut. Terima kasih. Nah, ada mau tambahan menjawab ini atau sudah cukup jawaban tadi? Pendeta Iya. silakan. Sudah Ya. cukup ini. Jadi kalau dulu orang tua pukul pakai ikat pinggang, ya, biarlah Anda pukul dengan kasih sayang. Iya. Jadi tidak perlu harus dengan ikat pinggang. Biarlah dia punya rentetan pemukulan itu berhenti. Ya, Ya. stop there. Jangan teruskan. Kalau Anda diskusi. gunakan juga di anak-anak, maka cucu Anda juga nanti dipukul, Iya. ya, oleh anak Anda. Iya. Ya. Jadi rentetan itu biar berhenti. Ya. Iya. Jadi seperti yang kami anjurkan tadi, biarlah privilege yang diambil. Ya, Oke. jangan Dengan corporal punishment. Sebab itu mengajar anak untuk menjadi kasar. Jadi dipikirkan bahwa pukulan adalah suatu pemecahan. Bukan. Di sekolah juga nanti akan suka berkelahi dia. Iya. Sebab kenapa? Dia pikir ya itulah caranya untuk menyelesaikan permasalahan. Ya. Jadi nanti di rumah tangga begitu bukan hanya kepada anak tetapi kepada orang lain juga, Kepada istri, kepada istri dan sebagainya. Ya. Jadi biarlah Anda mengubah, ya, sistem pendidikan yang salah. Nah itu yang dysfunctional. Stop the Stop dysfunctional. di situ, berhenti dan memulai sesuatu perkara yang baru. It's your choice, ya. Anda punya pilihan itu. Ingat. Baik, terima kasih Pendeta dan Ibu Pendeta untuk jawabannya. Pertanyaan berikut, bagaimana tipsnya nih Pak Pendeta menghadapi perbedaan dalam rumah tangga? Meskipun masalah sepele, misalnya taruh handuk sembarangan. Sudah seringkali dibilang tapi tetap dilakukan. Ini nampaknya ada istri yang perfectionist ini, ya. Dan suami yang slordah katanya, ya, dalam bahasa Bahasa Belanda. Belanda slordah. Oke. Nah, sekarang
Ya, untuk bilang sama suami, nggak bisa satu kali. Berulang-ulang kali harus dibilang kepada suami itu. Jadi kepada suami harus berulang-ulang kali. Ya. Kenapa? Oleh sebab mungkin pada saat Anda berbicara itu pemikirannya sesuatu kepada yang lain. Ya. Sebab cara laki-laki itu berpikir itu berbeda dengan wanita. Ya. Wanita itu pikirannya bisa seperti komputer. Ya. Bisa kemana-mana pada saat yang sama. Tetapi kalau misalnya laki-laki dia sedang misalnya santai lihat TV misalnya, yang dia pikirkan adalah TV, oke? Atau dia sedang melakukan suatu pekerjaan, hanya pekerjaan itu. Jadi Anda bilang, kenapa taruh anduk sembarangan? Dia tidak perhatikan yang Anda bilang. Ya. Jadi harus selalu diulangi. Ya. Kemudian Tapi dengan komunikasi saya sangat kecewa loh. Ini handuk ditaruh sembarangan. Bagaimana kalau handuknya ditaruh begini, kan enak lihat rumah neces dan sebagainya. Jadi komunikasi bukan marah-marah, tetapi dengan memakai I statement. kemudian juga sang istri yang menghendaki supaya handuk ditaruh di tempat yang tepat, ya, ya. Harus kadang-kadang melihat secara optimis, ya. Beberapa hal yaitu ya memang suami ya mungkin datang dari keluarga yang biasa menaruh dia punya Handuk seenaknya, ya. Jadi marilah berkembang bersama-sama untuk kebaikan bersama-sama. Itu pertama. Yang kedua, ya walaupun ditaruh di tempat yang salah itu handuk, ya suami itu masih ada, puji Tuhan. Oleh sebab ada yang sudah tidak ada suami, betul, handuknya selalu ditaruh di tempat yang sama, tetapi suami tidak ada. Jadi bersyukur dengan apa yang ada. Jadi kalau misalnya jadi terus ngomel-ngomel. Jadi caranya kalau itu persis ditaruh di tempat yang salah, ya apa salahnya Anda ambil itu handuk, taruh di tempat yang tepat. Mudah-mudahan ini akan menjawab. Saya pernah mendengar orang katakan, berterima kasih masih hidup. Di zaman COVID ini, iya, besok lusa nggak tahu kan, kita kena COVID terus langsung meninggal. Jadi ya kalau suami lagi repot, ya sudahlah kita rapiin sendiri, taruh handuknya rapi-rapi dan sebagainya. Tapi harus dikomunikasikan. Kalau enggak, itu akan dipendam terus di dalam hati. Dan saya sangat kecewa loh. Ini kok slogan banget katanya. Ya bikin dengan baik-baiknya, tapi ya kita ingatkan sama-sama bertumbuh. Tidak usah harus menjadikan ini sebagai satu sumber pertengkaran yang besar, ya. Oleh sebab ya inilah suami yang Anda kasihi dulu waktu sebelum menikah, ya. Jadi dulu itu begitu, ya, sebelum nikah, ya. Jadi sekarang ya Anda lebih kenal sama dia, jadi dia ternyata sordoh, ya. Ya. Tetapi ya tetaplah biarlah dikasih dan bagaimana untuk berkembang bersama-sama supaya sifat-sifat kemampuan ini dapat diatasi dengan baik. Tetapi jangan harus menjadi sumber pertengkaran yang besar. Oke. Sahabat Channel Indonesia, dimanapun Anda berada, mohon maaf kita sedang terkendala sesuatu, jadi tetaplah bersama kami, jangan kemana-mana setelah yang satu ini. Besarlah Tuhan kita dan berlimpah kekuatan. Kebijaksanaannya tak terhingga. Mazmur 147 ayatnya yang kelima. Sahabat-sahabat Channel Indonesia, terima kasih karena telah masih bersama dengan kami. Kami kembalikan ke keluarga Leo Semampau dan Ibu Fitri Semampau Sitorus. Silakan untuk membacakan pertanyaan selanjutnya. Baik, terima kasih. Pertanyaan berikutnya. Shalom dan selamat malam Pendeta Kuntaraf dan Mem Kathleen. Saya memiliki masalah dari saya masih kecil. Saya selalu mendapatkan kekerasan dari orang tua atau ayah sampai saya dewasa. Sampai saya dewasa ini dan memiliki saudara kembar. Ketika kekerasan pada saat dewasa seperti pelecehan dan kekerasan fisik terjadi kembali,
Kembali lagi ternyata kembaran seperti tidak mendukung saya dan malah mengatakan kepada saya bahwa memang saya lebih banyak pukulan dari dia atau ayah, sehingga saya memang pantas mendapatkan semua ini. Karena saya suka melawan ayah, apa yang harus saya lakukan? Mohon saran dan solusinya. Oh, tekanannya dari saudara kembarnya ini. Silakan Ibu Pendeta. Oke. Masa yang lalu adalah masa yang tidak bisa kita tarik kembali. Ya. Jadi kenakalan Anda masa lalu, ya biarlah itu adalah kenakalan masa lalu. Ya. Namun Anda dapat melihat bahwa ternyata bahwa Anda dipukul oleh sebab satu kenakalan, ya, maka bukan berarti bahwa Anda harus tetap melakukan kenakalan, dan bukan berarti bahwa Anda harus juga menggunakan metode yang sama dalam mengatasi suatu anak ini kalau punya anak, ya. Jadi betul itu adalah hal yang Anda pernah alami di masa lalu, ya. Tetapi bukanlah hal yang baik, sebab itu janganlah Anda teruskan, dan itu bisa terjadi hanya dengan kuasa Tuhan. Itu saja. Iya. Baik, terima kasih. Stop tindakan. Stop kekerasan itu di situ. Robah. Ingatlah tadi sebagaimana kita ulaskan bahwa jangan diteruskan kepada keluarga kita. Kalau enggak, dysfunctional terus. Ya, baik. Terima kasih Pendeta dan Ibu Pendeta untuk jawabannya. Pertanyaan berikut. Bagaimana solusi yang tepat kepada keluarga yang jika orang tuanya tidak memiliki pendidikan yang baik sehingga anak yang polos tidak mendapat perhatian? Nah, silakan Pendeta dan Ibu Pendeta untuk menjawabnya. Nah, sekarang pendidikan itu ya bisa formal ataupun juga bisa tidak formal. Ya. Mungkin saja dia tidak bisa mendapatkan pendidikan dalam arti masuk ke perguruan tinggi atau tamat perguruan tinggi. Ya. Tetapi banyak yang orang tua bisa pelajari di dalam masalah pendidikan anak-anak dan pendidikan yang tidak formal, ya, yaitu dengan membaca, ya, dengan melihat akan pergaulan, kemudian mendengar kepada pendeta, dan dalam hal ini penting sekali ya peranan daripada gereja, ya. Jadi gereja bisa membuat suatu seri pendidikan, misalnya untuk parenting, ya. Bagaimana cara mendidik anak. Ya. Kemudian gunakan misalnya buku ya rumah tangga ya ataupun juga mengenai pendidikan anak mana yang terbaik ya. Jadi gereja ya bisa menggunakan kesempatan ini untuk mendidik. Itulah tujuan gereja. Jadi rumah tangga, sekolah, dan gereja itu harus mempunyai kerjasama yang baik di dalam memberikan pendidikan kepada anggotanya. Jadi kalau kesempatan sekolah terbatas, maka gereja lah yang akan memberikan kedewasaan kepada orang tua supaya anak-anak yang polos dan sebagainya bisa mendapatkan kasih sayang yang tepat, ya, kemudian boleh berkembang dengan sebaiknya untuk masa depan yang lebih baik. Makanya dikatakan it takes a community to raise up a family. Jadi diperlukan seluruh masyarakat, village ya, satu kampung, seluruh kampung untuk mendidik anak. Ya. Jadi masyarakat ya harus bersama-sama memberikan dukungan kepada pendidikan anak itu. Jadi ingatlah kalau misalnya Anda lihat anak-anak dari anggota Anda lari-lari di gereja dan sebagainya pada saat kebaktian, maka Anda harus dengan bijaksana supaya ikut turut campur supaya jangan sampai itu terjadi. Ya. Jadi Anda harus ikut mendukung orang tua di dalam pendidikan anak-anak.
Ya, di gereja kita selalu begitu. Anak kita jadi seperti satu keluarga. Atau siapapun yang anaknya entah lagi lari atau anaknya lagi nangis, yang orang tua lain, aduh gimana, terus dirangkul, di apa. Jadi dia merasa seperti ada satu keluarga. Banyak kali om-om dan tante-tante di gereja. Karena semua merasa bahwa mereka diperhatikan. Baik, terima kasih untuk jawabannya Pendeta dan Ibu. Pertanyaan berikutnya, orang tua saya sering bertengkar, bahkan menggunakan kekerasan di depan saya dan adik-adik saya, yang membuat saya trauma. Apa yang saya harus buat, Pendeta? Khususnya menjelaskan kepada adik-adik saya. Silakan Pendeta dan Ibu. Ini saya tidak tahu Anda ini umur berapa dan adik-adik itu umur berapa dan orang tua umur berapa. Ya. Umumnya dalam tindakan orang tua yang selalu bertengkar, maka orang tua yang harus dikasih nasihati. Diberikan nasihat. Ya. Jadi salah satu nasihat itu adalah kalau bertengkar, ya Jangan di depan tidak anak. usah di depan anak. Ya. Itu satu. Kemudian faktor yang kedua, tidak perlu harus bertengkar Dengan kekerasan. Tetapi gunakanlah I statement. Ya. Jadi orang tua yang harus di-counsel. Ya. Kemudian bagaimana Anda kepada anak-anak, Adik-adik. kepada adik-adik, ya. Salah satu poin yang dapat diberikan adalah coba ambil sesuatu yang positif daripada pertengkaran itu. Ya. Jadi misalnya masing-masing memikirkan sesuatu yang baik. Ya. Jadi oleh sebab suami atau papa atau mama memikirkan sesuatu yang baik untuk kebaikan rumah tangga, maka terjadilah sesuatu pertengkaran. Jadi kita pandangan kepada adik-adik adalah ada sesuatu yang baik dari pendapat papa, ada sesuatu perkara yang baik dari pendapat mama. Ya. Namun ya Anda mungkin ya penting sekali untuk berbicara kepada orang tua. Berdialog dengan ya, orang tua. Dengan mengatakan bahwa maaf ya Papa dan Mama, ya masing-masing Papa dan Mama mungkin ada satu strong opinion tentang ini, ya. Jadi bahwa ini adalah pendapat yang benar dan sebagainya. Namun bertengkar di depan anak-anak itu, ya, memberikan dampak yang negatif. Ya. Apalagi untuk adik-adik yang masih kecil. Kalau Anda kan, saya ini kan sudah lebih besar, ya, jadi dapat mengerti. Tetapi untuk anak-anak yang lebih kecil dampaknya sangat buruk. Kita itu stres. Ya. Jadi bagaimana kalau terjadi pertengkaran itu adalah jangan di depan orang tua, di depan anak-anak, kita biar berdua saja. Ya. Jadi open communication. Ya. Komunikasi terbuka antara anak dengan orang tua. Lagi-lagi dengan menggunakan I statement. Yeah. Komunikasi adalah salah satu yang terpenting dalam kehidupan keluarga. Yeah. Dan ada berbagai macam cara. Misalnya salah satu juga adalah coba bertemu dengan pendeta, ya, dan pendeta yang bisa memberikan pengarahan atau walaupun tanpa sengaja mempunyai satu seminar khusus tentang bagaimana rumah tangga yang berbahagia itu bagaimana, ya. Atau yang paling mudah sekarang dicari adalah biarkan itu orang tua lihat YouTube dari Obsesi Hati. Ya. Jadi ada hal-hal yang berhubungan dengan pendidikan anak dan sebagainya supaya orang tua bisa belajar juga dari Obsesi Hati bagaimana menjadi orang tua yang baik. Bagaimana mengatasi kemarahan, kan kita ada satu judul itu, mengatasi kemarahan dan pendidikan anak-anak. Oke, baik. Terima kasih Pendeta dan Ibu Pendeta untuk jawabannya. Pertanyaan berikut, tadi sempat juga disinggung waktu di pembahasan. Apa boleh membanding-bandingkan anak yang satu dengan yang lain? Tujuannya supaya anak tersebut termotivasi. Oh, sebenarnya tujuannya baik ya, memotivasi anak. Cuman dia banding-bandingkan. Gimana nih, Pendeta dan Ibu Pendeta? Jawabnya adalah tidak baik. Nggak boleh. Jadi itu jawab singkatnya. Tidak baik. Ya. Dan kenapa? Ya, oleh sebab masing-masing itu berbeda. Anak itu berbeda. Ya. Mempunyai karakter personality yang berbeda. Ya. Ada kita sebutlah, ya. Ya.
ada yang disebut anak itu adalah anak yang suka tidur lebih malam, ya. Jadi dia adalah manusia malam, ada juga manusia pagi, ya. Jadi ada orang yang susah sekali untuk tidur cepat, ya. Tetapi yang lainnya itu tidur sangat cepat sekali, ya. Jadi itu berbeda, ya. Jadi dalam keadaan yang berbeda ini kita harus mempunyai suatu pengertian, ya, dan coba melatih bagaimana supaya anak itu boleh tetap tidur pada waktunya, ya. Kemudian ada anak-anak itu yang berbakat di dalam menyanyi, ya, seperti Leo ataupun Fitri, ya. Tetapi ya, kalau saya, ya, diajak untuk menyanyi, ya, itu susah, ya. Mungkin sudah mati dan bangkit kembali masih tidak bisa menyanyi. Jadi Anda tidak bisa bandingkan, kalau saudaramu bisa menyanyi, kok kamu tidak bisa menyanyi? Nggak bisa, ya. Bakatnya berbeda, ya. Yang satu mungkin bagus untuk matematika, yang satu bagus untuk menghafal. Jadi kita tidak bisa katakan bahwa satu anak, ini saudaramu matematikanya 10, kamu itu hanya 6, ya. Kemudian ini bahasa Inggrisnya, ya, bisa 10, kamu hanya 5, ya. Nah, Jadi nggak boleh membandingkan. Nggak bisa membandingkan sebab satu itu mempunyai Masing-masing punya talenta. Dan juga apa yang disebut learning style yang berbeda, ya. Kemudian ada orang yang belajar itu bisa dengan mendengar, ada dengan pandangan mata, ada yang harus keseluruhannya. Jadi metodenya itu berbeda dan bakatnya yang berbeda. Jadi tidak bisa dibanding-bandingkan, ya. Jadi kita lihat di mana kekuatan dari anak satu dan kekuatan dari anak yang lain. Motivasinya dengan kekuatan anak itu di bidang tersebut. Misalnya dia pandai, taruhlah saya ada satu teman juga, ya. Dia bapaknya bilang kamu harus jadi dokter. 5 tahun dia di tingkat 1. 5 tahun saudara, tingkat 1. Saya nggak suka kedokteran ini. Tapi akhirnya dia masuk ke agriculture. Dalam tempo 5 tahun dia jadi insinyur pertanian. Jadi kita nggak bisa bilang itu. Jadi kita lihat di mana dia punya kekuatan dan disitulah kita motivasi. Jadi nggak bisa selalu sama-sama, ya. Ada lagi orang tua yang katakan kamu harus jadi dokter dan bagaimanapun kamu harus jadi dokter. Akhirnya jadi dokter, sesudah jadi dokter dia kasih ijazahnya sama bapaknya. Ini dokter, tapi dia jadi businessman. Jadi dia jadi pengusaha. Pengusaha. Ya. Jadi kita tidak bisa membandingkan, ya, satu dan yang lain. Biarlah arahkan sesuai dengan bakatnya. Ya, arahkan. Mungkin dia belajar tidak bagus, tetapi olahraga yang bagus. Mungkin dia jadi bisa menang main badminton di Olympic Games yang akan datang. Ya. Jadi motivasi sesuai dengan bakatnya masing-masing. Baik, terima kasih Pendeta, Ibu Pendeta untuk jawabannya, dan pertanyaan terakhir ini juga jadi pelajaran juga buat kita, ya, karena kita juga punya 2 orang anak, supaya tidak boleh membanding-bandingkan. Baik, wah, terima kasih. Hanya waktu kita sudah habis, Pendeta. Jadi silakan closing statement dari Pendeta Kuntara, silakan. Oke. Banyak orang yang datang dari dysfunctional family, ya. Kita tidak bisa mengambil masa lalu, ya, artinya tergantung kepada masa lalu. Tetapi kita lihat bahwa masa lalu itu boleh menjadi satu bahan untuk kebaikan di masa depan. Ya. Keluarga yang datang dari keluarga bercerai bukan berarti bahwa dia harus bercerai, tetapi dia harus belajar, oh saya tidak mau lagi bercerai, sebab saya menderita datang dari keluarga yang bercerai. Ya. Jadi dengan pertolongan Tuhan, segala luka masa lalu dapat diperbaiki. Semua perkara yang negatif dapat diatasi kalau kita memandang kepada Tuhan dan kita memerlukan dukungan, ya, support, ya, dari mungkin salah satu dari bapak atau dari satu teman atau mungkin dari pendeta, dan itulah yang menyebabkan bahwa dysfunctional family menghasilkan sesuatu keluarga yang functional, yaitu berfungsi dengan baik dan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan adalah doa dan harapan kita masing-masing. Amin. Kami mengundang Pendeta Kutaraf untuk membawakan doa tutup. Bapa kami dalam surga, kami puji nama Tuhan oleh sebab dalam
kelemahan kayak masing-masing dengan kelemahan keluarga yang masing-masing, Tuhan dapat menciptakan sesuatu perkara yang baru. Bila kami boleh datang kepada Tuhan supaya dengan pertolongan Tuhan, maka rumah tangga yang kami miliki adalah rumah tangga yang memuliakan Tuhan. Anak-anak yang kami hasilkan adalah anak-anak yang boleh berhasil secara fisik, mental, dan rohani, dan nama Tuhan dapat dimuliakan. Tuhan berkati akan Hope Channel Indonesia. Tuhan berkati akan Fitri dengan Leo dalam keluarga dan juga dalam masa depan anak-anak, supaya kami semua boleh bersyukur, menyadari Tuhan mengasihi kami, dan nama Tuhan dimuliakan melalui hidup kami. Mohonkan doa ini dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Amin. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih untuk pembahasan pada malam hari ini. Kelihatan Navigator, sampai jumpa Senin depan di episode berikutnya ya. Iya, dengan Baik. pastinya topik yang lebih menarik ya. Menarik lagi. Oke. Tuhan berkati. Bye. Baik, kami kembalikan ke studio Hope Channel Indonesia di Jakarta. Silakan Anda, Heng. Terima kasih Bapak Leo dan Ibu Fitri Sumampositorus yang telah memandu acara Obsesi Hati ini. Dan juga terima kasih kepada keluarga Pendeta Jonathan Kuntaraf dan Ibu Kathleen Kuntaraf yang telah menyampaikan materi yang sungguh luar biasa. Saya yakin ini bukan hanya untuk suami, istri, atau orang tua, tetapi juga kepada anak-anak. Jika Anda ketinggalan tayangan pada malam hari ini, jangan khawatir. Anda masih bisa menyaksikan melalui siaran parabola TV kabel IndiHome channel 870 dan juga di akun Hope Channel Indonesia dan juga akun YouTube Obsesi Hati. Selain Obsesi Hati, ada berbagai program Hope Channel Indonesia, baik reguler, tayangan pendek, ataupun siaran langsung yang bisa Anda saksikan melalui website kami di hopechannel.id. Dan juga Anda bisa mendownload aplikasi Hope Channel Indonesia di App Store ataupun Play Store dari gadget Anda, karena Anda bisa menyaksikan selama 24 jam. Sahabat doa Hope Channel juga selalu terbuka dalam menerima setiap permohonan doa, pertanyaan-pertanyaan seputar rumah tangga, ataupun topik apa yang ingin dibahas di episode berikutnya Obsesi Hati. Akhir kata, saya Dian Pangandaeng dan seluruh kru yang melayani pada malam hari ini mengucapkan selamat malam, sehat selalu, dan sampai jumpa di episode berikutnya Obsesi Hati. Obrolan seputar suami istri yang sehat dan rohani. Tuhan memberkati.